Halo semua, kembali lagi bersama Celoteh Gomping. Kali ini eh, postingan kita khusus untuk teman-teman yang sedang mengejar beasiswa. Jadi kali ini aku sendiri akan sharing tentang pengalaman pribadi, tentunya bagaimana aku mendapatkan salah satu beasiswa yang paling bergengsi di Taiwan, yaitu TIGP, Taiwan International Graduate Program. Jadi aku akan menjelaskan secara detail bagaimana proses pendaftaran, kemudian apa itu TIGP, berapa uang yang didapatkan, kemudian persyaratannya seperti apa, langkah-langkah mendaftarnya seperti apa, kemudian yang terakhir aku akan memberikan tips ya bagaimana mendapatkan beasiswa ini. Dan kalau kalian bisa memenuhi apa yang aku berikan, tips yang aku berikan, 80% pasti keterima ya. Oke, jadi tonton habis videonya, jangan sampai di skip ya. Oke, aku menerima beasiswa TIGP ini tahun 2015. Eh, nah, khusus yang aku sampaikan kali ini adalah untuk jurusan System Science ya. Ya, karena aku TIGP itu ada beberapa program, nanti akan aku jelaskan. Oke, eh presentasi ini akan aku mulai dengan apa itu beasiswa TIGP, kemudian what will be cover, yang di cover biayanya apa aja, kemudian when is the deadline for every years. Jadi tiap tahun itu dibukanya kapan, kemudian persyaratan yang dibutuhkan apa, kemudian persyaratan kelulusannya apa, itu penting. Kemudian khusus untuk Earth System Science aku akan jelaskan secara umum jurusanku itu apa. Kemudian, nah ini yang terakhir, tipsnya how to pass the selection. Jadi TIGP Scholarship itu atau Taiwan International Graduate Program itu adalah kerjasama antara Akademia Sinica. Akademia Sinica itu kalau di Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, LIPI-nya Taiwan gitu. Jadi Akademia Sinica itu sebuah institusi penelitian, kemudian mereka bekerja sama dengan beberapa kampus terpilih di Taiwan, kemudian mengadakan beasiswa. Jadi karena Akademia Sinica itu sebuah institusi pendidikan, tentunya mereka tidak bisa mengeluarkan uh, gelar, degree. Jadi mereka butuh bantuan dalam hal ini kampus-kampus yang sudah mengadakan kerjasama atau MOU dengan mereka. Jadi kampusnya itu beda-beda. Jadi misalnya ini kita bisa lihat, misalkan Akademika dengan N2ST, NTHU dan sebagainya. Jadi tiap jurusan TIGP itu ada 12 jurusan itu bekerja sama dengan kampus-kampus yang berbeda, atau bahkan satu jurusan ada dua kampus yang berbeda. Kalian bisa memilih, misalkan kalian keterima seperti kasus aku sendiri, keterima di Earth System Science, kemudian aku ambil pilihan ke NCU, padahal ada juga bisa pilihan ke INTIU gitu. Jadi setiap mahasiswa bisa memilih tergantung mereka interest di mana, kemudian biasanya tergantung dari profesor. Kalau mereka dapat profesor atau advisor atau supervisor dari kampus tersebut, maka mereka akan otomatis tergabung di kampus tersebut ya. Jadi ada 12 jurusan. Nah, di sini memang semuanya lebih ke ilmu sains ya. Untuk social science-nya sepertinya belum terbuka. Nah, jadi kalian bisa memilih mana yang lebih cocok untuk kalian. Kemudian kalian bisa buka websitenya. Di sini sudah saya lampirkan tigp.sinica.edu.tv Taiwan ya. Jadi kalian bisa pilih
mana yang sesuai dengan pendidikan kalian. Kemudian what will be covered. Jadi kenapa TIGP ini salah satu beasiswa yang paling bergengsi, karena di antara semua beasiswa yang ada di Taiwan, mungkin beasiswa ini yang nominal uangnya yang kita terima paling besar ya, sekitar 17 juta per bulan. Jadi, tapi ada beberapa mekanisme yang perlu teman-teman pahami, dan ini mungkin saja berubah tiap tahunnya. Tapi untuk sampai saat ini mekanisme yang dipakai tetap seperti ini. Jadi di tahun pertama kita akan mendapatkan full 34.000, itu adalah kotor ya, maksudnya kita juga harus membayar SPP sebagian dan SKS sebagian. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, meskipun even teman-teman nggak menabung tiap bulannya untuk bayar SPP, itu masih bisa tercover untuk bulan tersebut dan masih bisa makan ya, dan masih bisa jajan dan tabung dan lain, karena SPP yang dibayarkan itu nggak ada separuhnya dari tuition fee yang kita dapatkan per bulan 34.000 itu. Jadi kita akan dapatkan full 34.000 itu dari Akademia Sinica selama 2 tahun. Kemudian di tahun ketiga akan berkurang 10.000 dan sisanya dibayar oleh supervisor. Tapi Akademia Sinica membuat peraturan baru bahwa meskipun sebagian di cover oleh supervisor, jumlah yang diterima itu harus lebih dari 24.000, dan itu nominalnya menurut pengalaman saya pribadi adalah lebih besar daripada beberapa beasiswa yang diterima dari kampus atau beasiswa lain. Kemudian di tahun keempat itu full di cover oleh supervisor, tapi tetap ada rule bahwa itu adalah yang diterima harus tetap di atas 24.000. Dan selanjutnya bisa berlanjut ya. Artinya bagaimana? Apakah 4 tahun kemudian selesai? Kalau kita nggak selesai gimana, Kak? Gimana gitu. Nah, jadi di TIGP itu memang kenyataannya adalah banyak mahasiswa yang selesainya itu lebih dari 4 tahun, dan itu tetap di cover oleh supervisor. Jadi selama syaratnya ya, selama progres yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan itu tetap berjalan, kita tetap melakukan risetnya dengan baik, memenuhi standar dari supervisor, kita punya hubungan yang baik dengan supervisor, nah beliau akan terus menopang kita sampai kita lulus. Nah, contohnya aku sendiri udah di tahun ke-6 ya, dan puji Tuhan bahwa sampai sekarang beasiswa yang aku terima tetap full 34.000 gitu. Jadi jangan khawatir. Ini akan sedikit berbeda ketika kita mendapatkan beasiswa misalkan seperti yang aku dengar adalah LPDP atau beasiswa lain yang terbatas 4 tahun dan kita nggak bisa extend lagi seperti itu. Jadi ini sangat friendly scholarship buat teman-teman yang ingin mencoba. Kemudian selain itu juga untuk teman-teman yang berprestasi dan risetnya itu sangat bagus, kemudian track recordnya sangat bagus, Akademia Sinica juga mengadakan seperti beasiswa tambahan, yaitu The Rising Stars Fellowship. Itu tambahan 40.000 NTD. Jadi semua itu 40.000 NTD yang kita terima. Seharusnya kan 34 atau 24.000. Nah, itu bisa mencapai 40.000 NTD kalau memang kita mendapatkan beasiswa ini. Kemudian juga kita bisa mendapatkan Research Progress Fellowship, itu 6.000 NTD selama 1 tahun. Kemudian 34.000 NTD dari supervisor, sehingga total mendapatkan 40.000 NTD ya. Luar biasa. Pokoknya bisa beli apartemen sama beli sawah lah ya, kalau yang buat yang single ya bisa nabung banyak. Kemudian kapan deadline untuk tiap tahun, Kak? Jadi tiap tahun biasanya deadline-nya itu sekitar, kita bisa lihat ya, dibukanya itu ini bulan 11 tanggal 4, kemudian tutup tanggal 2 Februari. Jadi
teman-teman bisa buka websitenya kemudian lihat, dan biasanya segitu, Februari dia tutup ya. Oke, kemudian persyaratan, nah ini yang terpenting ya. Jadi TIGP ini uniknya adalah teman-teman yang baru lulus S1 atau bachelor bisa mendaftar, jadi akan mendapatkan seperti PSD fast track ya, jadi dari tanpa melalui master langsung ke S3 gitu. Jadi cukup memenuhi beberapa persyaratan seperti SKS-nya lebih banyak ya tentunya, tapi teman-teman bisa menghemat beberapa tahun untuk mencapai S3-nya. Jadi ijazah yang didapatkan langsung S3 tanpa melalui ijazah S2. Kemudian seperti biasa ada English Proficiency, itu terimanya cuma TOEFL IBT, kemudian atau IELTS atau TOEIC atau JPT. Kemudian beberapa jurusan ada GRI, tapi GRI ini nggak wajib ya untuk semua jurusan. Bisa ditanyakan ke sekretaris masing-masing jurusan, karena TIGP ini tiap jurusan itu kebijakannya berbeda-beda gitu. Jadi untuk TIGP ISS sendiri itu nggak pakai GRI, jadi mungkin akan berbeda dengan jurusan lain. Kemudian transkrip akademik seperti biasa, kemudian ijazah akademik terakhir kita, kemudian 3 reference, itu dari referensinya itu akan dikirim email dari aplikasi langsung ya, jadi tidak model kertas seperti itu. Kemudian statement of purpose, ini seperti motivation statement, kita kenapa mau ngambil kuliah lagi, kemudian mau kuliah nanti ngerjain riset apa sih, kemudian kalau selesai S3 mau ngapain, seperti itu. Ini seperti itu, jadi mereka tahu motivasi kita melanjutkan studi itu apa. Kemudian untuk lulus ya, ini untuk ISS ya, karena aku sendiri di jurusan itu jadi aku lebih tahu, familiar. Tapi untuk jurusan lain mungkin berbeda, tapi secara umum mungkin sama ya, tapi bisa ada beberapa persyaratan yang berbeda. Jadi secara umum kita harus menyelesaikan kredit atau coursework itu minimum 18 kredit. Jadi kita ada namanya seminar kelas, itu 2 tahun. Kemudian jadi untuk fast track kita butuh 34 kredit. Jadi kalau kita mulai dari S2 ke S3 itu 18 kredit SKS. Kemudian tapi kalau dari S1 lompat ke S3 itu 34 kredit. Kemudian kita harus menyelesaikan namanya qualification exam. Jadi ini seperti seminar proposal kalau di Indonesia, tapi lebih complicated di sini karena selain oral presentation kita juga harus menyelesaikan ujian. Biasanya written exam itu ujian tulis menyangkut dengan riset kita atau course yang kita ambil. Kemudian ada juga beberapa jurusan yang mensyaratkan lulus qualification examnya itu adalah dengan nilai minimal beberapa mata kuliah pilihan. Jadi misal mata kuliah yang mereka tunjuk itu kita harus lulus misalkan 85 atau 90 dan sebagainya gitu. Jadi setiap jurusan akan berbeda, tapi overall seperti ini ya, kita harus lulus qualification exam. Kemudian publikasi minimal 1 ya. Ini index by Science Station Index. Ini beda dengan Scopus ya. Nah, kemudian SCI-nya ini greater than Q3. Kemudian tapi di sini aku kasih tanda bintang ya. Ini tergantung dengan supervisor. Ada supervisor yang minta publish-nya 2, misalkan 3 gitu. Tapi dari TIGP sendiri minta minimal 1. Tapi keseluruhan the whole riset kita itu harus sudah selesai juga gitu. Jadi kita nggak bisa cuman publish 1 kemudian minta sidang gitu, nggak bisa. Karena disertasi itu kan kumpulan dari beberapa riset ya. Jadi riset besar gitu yang dipecah-pecah menjadi beberapa riset kecil. Nah, riset kecil itu publish 1 paper. Nah, yang lain kan harus publish juga. Nah, itu bisa sambil ongoing atau memang harus publish. Jadi itu sangat tergantung dengan supervisor masing-masing. Kemudian yang terakhir ada pass the thesis defense. Jadi kita harus lulus di sidang defense-nya ya. Jadi
ada lima profesor atau penguji yang akan uh, mengevaluasi tesis kita, disertasi kita. Oke. Ini aku lampirkan juga linknya ya, jadi teman-teman bisa lihat langsung ke link tersebut. Kemudian untuk TIGP Earth System Science sendiri ya, ini terbagi tiga konsentrasi atau spesialisasi, yaitu aquatic science termasuk oceanografi, kemudian atmospheric science itu masuk hidrologi, klimatologi, meteorologi, sama applied remote sensing. Yang ketiga itu solid earth science termasuk geophysics, geologi, sama geochemistry. Jadi aku sendiri masuk ke yang kedua, ya aku ngambil jurusan atmospheric science ya, dengan spesialisasinya di climatology. Nah, ini yang terakhir tipsnya. Jadi kebetulan aku dan istriku sendiri keterima TIGP. Nah, tips ini sebenarnya adalah bukan officially dikeluarkan oleh TIGP, tapi menurut pengalaman kami pribadi ya. Jadi dari proses kami mendaftar TIGP itu ada beberapa highlight yang mungkin bisa jadikan panduan untuk teman-teman mendaftar TIGP. Yang pertama, jadi sebelum kita mendaftar TIGP itu, memang nanti di formulirnya kan kita mau mendaftar TIGP itu kita bikin account di TIGP website, seperti account email Yahoo seperti itu. Kemudian kita ngisi beberapa data, upload beberapa data. Jadi ini totally kita nggak kirim-kirim hard copy ya. Kita cuman upload, kecuali untuk bukti bahasa Inggris itu sepertinya harus dikirim aslinya. Nah, setelah kita bikin account, kemudian kita isi, nah di salah satu pertanyaan itu kita harus memasukkan nama profesor yang kita mau lamar sebagai supervisor. Kenapa itu penting? Karena di dalam meeting mereka, dalam seleksi aplikasi itu, profesor yang akan kita lamar tersebut itulah yang akan memberikan istilahnya pembelaan ke kita, pembelaan ke komite bahwa kita layak, kemudian profesor itu sendiri mau menanggung beasiswa setelah tahun kedua. Tadi aku udah jelasin kan, di tahun ketiga itu sebagian dan akan ditanggung oleh advisor gitu. Jadi kita si TIGP ini harus memastikan kita mendapatkan supervisor yang secara finansial dapat menopang kita untuk kehidupan kita setelah tahun kedua dan seterusnya, seperti itu. Jadi yang pertama, usahakan kalian mendapatkan advisor sebelum mendaftar TIGP. Jadi list advisornya itu ada di website TIGP. Kemudian kalian bisa lihat spesialisasinya yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kalian bisa email profesor tersebut dengan bahasa yang sopan. Misalnya saya punya rencana untuk mendaftar TIGP di tahun 2022. Kemudian tapi saya tidak memiliki dana, apakah profesor bersedia menjadi advisor saya gitu. Kemudian lampirkan CV, lampirkan list papernya, list risetnya, kemudian transkrip terakhir dan ijazah terakhir. Pokoknya intinya menjual diri ya. Jadi menjual diri, meyakinkan advisor yang kita lamar tersebut bahwa kita memang layak. Nah, ini nggak cuma satu yang kita bisa email, tapi sebaiknya nggak bersamaan ya, karena ada beberapa kasus bahwa email bersamaan kemudian ternyata profesor-profesor itu ketemu, kemudian jadi malah berkasus gitu, karena terlihat bahwa si anak ini malah tidak punya passion sebenarnya gitu, karena tiap advisor kan expertise-nya beda-beda. Nah, ada satu individu misalkan dia email ke beberapa profesor bersamaan dengan passion yang berbeda-beda, jadi kelihatan anak ini sebenarnya nggak punya passion gitu. Jadi usahakan email satu profesor, kalau 2 minggu nggak balas,
ingat reminder sekali lagi, kalau 3 minggu misalkan baru bisa cari profesor yang lain gitu. Karena kadang-kadang profesor-profesor itu kan sibuk, jadi entah email kita masuk spam atau mereka sibuk, mereka lupa balas seperti itu. Jadi memang prosesnya mencari supervisor nggak gampang, nggak seperti membalikkan telapak tangan, itu butuh proses. Oleh karena itu teman-teman kalau memang punya rencana untuk tahun depan melanjutkan studi, harus dari sekarang mulai mempersiapkan berkas, kemudian mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan termasuk mencari advisor. Kemudian improve your profile. Jadi setiap advisor yang atau profesor yang kita email itu akan melihat bagaimana capability kita ya, kemampuan kita dari CV, kemudian publikasi, riset yang pernah kita lakukan, workshop, training, atau skill kita, kemudian hal-hal lain yang menurut beliau bisa menopang kita selama melakukan studi. Jadi perbanyak publikasi, perbanyak riset, ikut join workshop atau training, sehingga kemampuan skill kita misalnya dalam coding, dalam riset itu betul-betul mumpuni gitu. Kemudian usahakan IPK kalian setinggi mungkin, karena sepertinya IPK dan TOEFL ya itu menjadi salah satu kriteria, tapi bukan yang utama memang, tapi menjadi suatu kriteria. Kemudian dari bocoran yang saya dapat sendiri bahwa lulusan dari Taiwan itu ternyata punya poin tersendiri ya, poin tersendiri dalam proses aplikasi ya. Jadi ini beberapa tips yang aku pribadi bisa sampaikan ke teman-teman dalam daftar beasiswa TIGP. Kemudian bagi teman-teman yang butuh contoh dari atau butuh contoh dari statement of purpose ya atau motive statement, bisa komen di postingan ini, tulis emailnya, nanti aku akan kirimkan ini contoh dari yang pernah kami buat ya, sebagai gambaran bagaimana sih statement of purpose yang bukan yang terbaik ya, tapi kami pernah pakai ini dan ini berhasil gitu, seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi ya, karena Andrea Hirata bilang Tuhan memeluk mimpi-mimpimu. Terima kasih, bye bye.